Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Setelah kita kemarin membaca awal dari kitab ini dan kita mengetahui kalau al-musannif abahnya Habib Umar ini mengarang terinspirasi dari salah satu salah satu ulama di Hadramut, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Kemudian beliau juga mengambil dalil, mengarang kitab ini dengan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yabghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa orang yang berjalan, artinya dia berusaha untuk mencari ilmu, dia bekerja atau dia itu melakukan sesuatu untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka orang tersebut akan digampangkan menuju surga, akan digampangkan masuk surga. Wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Dan malaikat-malaikat ini meletakkan sayapnya untuk para santri, untuk para murid yang mencari ilmu, karena saking bangganya malaikat terhadap apa yang mereka lakukan. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Dan orang alim ini selalu mendapatkan istighfar dari penduduk langit dan penduduk bumi. Hatta al-hitan fil ma, sampai ikan yang ada dalam air. Jadi bukan cuma ikan saja yang memintakan ampunan untuk orang yang belajar ilmu, untuk orang yang alim. Tapi ada sebagian orang seperti ini. Kenapa kamu kok gak mau ikan? Ya karena ikan ini membacakan istighfar untuk orang-orang yang alim. Ya bukan cuma ikan. Nasi yang kita makan itu sebenarnya memintakan ampunan untuk kita, memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Itu nasi. Tempe, tahu, itu semuanya memintakan ampunan untuk kita, karena Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad bersabda, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Semua yang ada di langit dan semua ada yang di bumi, sampai hitan, sampai ikan yang ada di lautan ini semuanya memintakan ampunan. Jadi Rasulullah ini menggambarkan semua benda yang ada di muka bumi ini memintakan istighfar, memintakan ampunan kepada Allah untuk kita semua yang belajar mencari ilmu. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Dan orang alim ini lebih afdal daripada orang yang ibadah tanpa ilmu. Perumpamaan seperti bulan dan bintang. Jadi ahli ibadah ini mempunyai cahaya, juga mempunyai pahala. Orang alim mempunyai cahaya, mempunyai pahala. Cuman cahaya dan pahalanya lebih besar daripada orang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Wa innal ulama warasatul anbiya. Dan ulama ini pewaris para nabi. Bagaimana? Artinya yang mengemban tugas para nabi itu adalah ulama. Dulu itu nabi setelah wafat, pasti Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabi setelahnya untuk meneruskan perjuangan nabi sebelumnya. Lah setelah Rasulullah bersabda dan Allah mempunyai keputusan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka Allah mengangkat para ulama sebagai pengganti para aulia, pengganti sebagai dari para nabi. Wa innal ulama warasatul anbiya, pewaris dari para nabi. Wa innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilm. Akan tetapi para anbiya ini tidak pernah mewariskan harta dan tidak pernah mewariskan uang. Yang mereka wariskan adalah sebuah ilmu dan akhlak. Di sini dijelaskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil paling banyak dari warisannya para nabi. Karena begitu agungnya ilmu, sampai Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu mu'allima. Saya ini diutus untuk mengajar. Diteruskan, wa ma'lumun inda ahlil ilmi annal ishtighal bil ilmi min afdalit ta'at wa hasanil gurubat. Jadi mencari ilmu ini paling afdalnya ta'at, paling afdalnya ibadah, paling baiknya ibadah. Makanya Al-Imam Syafi'i ini beliau berkata
2 rakaat di tengah malam dibanding dengan belajar. Al-Imam Syafi'i lebih memilih belajar di tengah malam daripada cuma sekedar sholat. Kenapa? Karena orang sholat di tengah malam manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi kalau orang belajar, dia akan memanfaatnya untuk orang lain. Fatakriru misli hadhihi nubda fi majami'in nisa afdal min istighalihinna binahwi dzikr aw kalamin mubah. Bahkan perkumpulan perempuan yang mencari ilmu dan yang berzikir, yang lebih bagus perkumpulan perempuan muslimat fatayat itu mencari ilmu daripada cuma sekedar berzikir. Kenapa? Karena yang ada sebuah hadis, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza fil masjid majlisan. Rasulullah pernah keluar di suatu waktu dari rumahnya ke masjid. Di masjid ada 2 kelompok. Ada kelompok yang pertama majlis yatafaqqahun wa majlis yad'un Allah wa yas'aluna. Ada satu majlis berdoa bersama-sama. Ada majlis mencari ilmu bersama-sama. Ini hadis juga menjadi dalil bagi kita untuk majlisul ilm, sholawat bersama, zikir bersama. Di zaman Rasulullah ada buktinya majlis yad'un Allah wa yas'aluna. Mereka ini berkumpul berdoa bersama-sama. Ada sekarang orang karena cuma belajar dari internet atau belajar cuma dari satu hadis sudah berlagak menjadi mufti, berkata bid'ah, enggak ada di zaman Rasulullah orang berkumpul untuk berzikir. Jangan baca hadis cuma 1, 2, 3. Tapi Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mereka ini semua memutuskan satu hukum tidak cukup dengan 2 atau 3 hadis. Dia menggabungkan beberapa hadis semuanya. Wa majlis yad'un Allah wa yas'aluna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata duduk bersama orang yang majlis yatafaqqahun. Rasulullah melihat kedua majlis ini, tapi Rasulullah kemudian duduk bersama majlis yang belajar fikih, belajar ilmu. Kenapa? Rasulullah menjawab, kilal majlisain ilal khair. Mereka 2 majlis ini sama-sama baik. Cuman yang satunya adalah haula yad'un Allah Ta'ala wa haula yata'allamun wa yufqihuna al-jahil. Haula afdal bit-ta'lim ursiltu. Summa qada ma'hum. Jadi kemudian Rasulullah SAW duduk bersama orang yang belajar agama, yang belajar tentang halal wal haram, dan Rasulullah bersabda haula afdal. Mereka adalah yang lebih afdal daripada satunya ini. Karena saya diutus karena untuk mengajar. Itu Rasulullah SAW. Makanya beliau mengarang kitab ini Al-Musannif, abahnya Sayyidina Syekhna Habib Umar, kitab dan diberi nama At-Tazkirah Al-Khadramiyah fima yajibu 'ala nisa minal umuri diniyah. Walhamdulillah, kitab ini mencakup jumlah min ahkami syar'illah alladzi la najata lil 'abdi min ahwali yaumil qiyamati illa bi ma'rifatihi wal amali bihi. Dan beliau mengumpulkan hukum-hukum dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam kitab ini supaya dikerjakan dan diamalkan, dipelajari, diamalkan. Karena kalau syariat Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui dan tidak diamalkan, maka manusia ini tidak akan selamat kelak nanti di hari kiamat. Idza ulima hada, apabila ini sudah jelas, fa minal wajib al mutaqqid alaikunna ya ma'syarun nisa al-ihtimam bi qiraati misli hadhihi tadhkirah mubarakah. Kalau kita semua tahu tentang dalil-dalil sebelumnya, maka para perempuan ini harus tahu kalau termasuk sesuatu yang wajib dan yang sangat wajib, perempuan ini mempunyai waktu, mempunyai mementingkan bagi dirinya untuk membaca seperti kitab ini. Belajar bermaknanya, dipelajari, dan dia berusaha nanti untuk mengamalkannya. Hatta takhrujna min dhulumatil jahli ila nuril ilm. Qala Allah Ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa'lamna ayyuhatun nisa anna Allah azza wa jalla khatabakunna bima khataba bihir rijal. Dan kita ini laki-laki diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang banyak, begitu juga perempuan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimati wal hafidina furujahum wal hafidat wal dzakirina Allah katsira wal dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima.
Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyamaratakan laki-laki dan perempuan dalam hukum. Jadi dalam hukum Allah Subhanahu wa taala sama antara laki-laki dan perempuan. Cuman ini dalam hukum. Makanya bukan cuma sekedar laki-laki dan perempuan. Afdalun nisa, paling afdalnya perempuan di muka bumi, Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri Rasulullah, sama hukumnya dengan perempuan-perempuan yang biasa, dan sama hukumnya dengan orang-orang biasa dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada dalil hak asasi manusia, persamaan rata, itu Islam sudah mengajarkan. Islam sudah mengajarkan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan. Cuman ini dalam hukum. Tapi tentu ada khususiat, ada sebuah keistimewaan, ada sebuah kekhususan. Bagi laki-laki tidak bisa dimiliki perempuan, dan perempuan tidak bisa dimiliki laki-laki. Dan tidak bisa dituntut. Jadi sangat bodoh kalau laki-laki ingin disamakan dengan perempuan dalam semua aspek, dan perempuan disamakan dengan laki-laki dalam semua aspek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasaban. Was'alullaha min fadli, innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Yang laki-laki jangan mempunyai bayangan ingin menjadi perempuan, dan perempuan jangan mempunyai bayangan ingin menjadi laki-laki. Atau yang laki-laki ingin mengambil haknya perempuan, atau perempuan ingin mengambil haknya laki-laki. Semuanya sudah lirijali nasib wa linnisa'i nasib. Laki-laki mempunyai bagian dan perempuan mempunyai bagian. Makanya sangat tidak bisa ada sekarang karena terlalu modern katanya, atau terlalu mengikuti kultur kebarat-baratan, sehingga perempuan ingin disamakan dengan laki-laki dalam semua aspek, dalam warisan, dalam hudud, dan yang lain. Tidak bisa. Dan dia menuntut sebagaimana laki-laki bisa mencerai, perempuan juga bisa mencerai. Tidak bisa. Laki-laki tidak bisa seperti perempuan, tidak bisa disamakan dengan laki-laki. Dalam hukum sama, dalam hukum sama. Cuman ada sebagian yang harus kita akui, perempuan memiliki sesuatu tidak dimiliki laki-laki, dan laki-laki tidak memiliki sesuatu yang ada di perempuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala untuk hamil, menyusui, ini untuk perempuan. Dan yang mempunyai pekerjaan kasab itu laki-laki. Itu seperti itu. La ilaha illallah. Wa amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayubayi'akunna kama yubayi'ur rijal. Faqala jalla dzikru. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayubayi'akun, untuk membaiat kamu semua, artinya mengambil perjanjian untuk selalu taat kepada Allah dan Nabi Muhammad, sebagaimana Rasulullah mengambil perjanjian kepada para kaum laki-laki, sahabat laki-laki. Faqala jalla dzikru ya ayyuhan nabi, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznin wa la yaqtulna auladahunna wa la yatina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil perjanjian kepada perempuan sebagaimana mengambil perjanjian kepada laki-laki, selalu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ketika Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya mengatakan babu hal yaj'alun nisa yauman ala hiddatin fil ilm, apakah perlu perempuan ini dalam setiap harinya mempunyai waktu, membagi waktunya walaupun cuma sedikit untuk memperdalam ilmu. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, qalatun nisa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghalabana 'alaika rijal, wahai Rasulullah, kita kalah dengan orang-orang laki-laki, dengan para sahabat yang laki-laki, kita kalah ya Rasulullah, karena laki-laki sering berkumpul dengan ajunan, dengan panjenengan ya Rasulullah.
faj'al lana yawman min nafsik. Jadi saya minta kepadamu ya Rasulullah untuk membagi waktunya kepada kita. Jangan cuma untuk para sahabat laki-laki, kita harus dikasih waktu juga ya Rasulullah. Artinya para sahabat perempuan di zaman Nabi Muhammad selain cinta kepada Nabi Muhammad, tapi mereka juga ingin belajar agama. Dia tidak cuma sibuk dengan hal-hal yang ada di dalam rumah, tapi dia tidak pernah melupakan suatu yang kewajiban bagi mereka sendiri. Baik itu dari hukum yang khusus bagi perempuan atau yang lain. Maka dari ini Sayyidina Umar bin Khattab, seorang laki-laki dan yang sering berkumpul dengan Rasulullah SAW, mempunyai kedudukan istimewa di hati Rasulullah, dan sahabat semuanya mengetahui hal ini. Ketika Rasulullah wafat, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat, diganti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berpidato dan membuat hukum. Ternyata ada hukum yang salah. Ada hukum yang salah. Siapa yang menegur? Yang menegur adalah perempuan tua. Karena perempuan tua ini pernah belajar kepada Rasulullah SAW. Artinya Sayyidina Umar ditegur, disalahkan oleh perempuan yang pernah belajar kepada Rasulullah SAW. Jadi di zaman Rasulullah ada seorang perempuan lebih alim atau lebih mengetahui hukum daripada sahabat laki-laki. Fawadahun yauman lakiyahunna fihi. Maka Rasulullah berjanji kepada mereka untuk ada hari yang ditentukan untuk sering bertemu. Fawadahun. Kemudian Rasulullah memberikan mau'izah wa amarahun, dan memberikan perintah. Fakana fima qala lahun, dan salah satu apa yang disabdakan oleh Rasulullah kepada mereka perempuan ini, ma minkunna imra'atun tuqaddimu salasan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Faqalat imratun wasnain ya Rasulullah, faqala wasnain. Ada seseorang kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka, perempuan ini kalau punya anak 3, ternyata anak ini wafat duluan, illa kana laha hijaban minan nar, maka anak ini yang 3 akan menjadi hijab, menjadi penghalang bagi ibunya dari neraka. Faqalat imra'atun ya Rasulullah, walaupun cuma 2, gak punya anak 3 tapi 2 ya Rasulullah. Rasulullah bersabda walaupun cuma 2. Kemudian dalam satu kitab dijelaskan juga di Sahih Bukhari ini, babul haya fil ilmi, malu dalam mencari ilmu. Al-Imamul Mujahid berkata, ini salah satu tabi'in, orang yang belajar ilmu setelah para sahabat, Mujahid namanya, pakar tafsir dan yang lain. La yata'allamul ilma mustahi wala mustakbir. Tidak bisa orang ini belajar ilmu kalau dia itu selagi malu dan sombong. Dan sebagian ulama berkata tidak akan mempunyai ilmu bagi orang yang sombong dan yang malu. Pemalu itu nggak mungkin. Dia masuk kelas malu bertanya. Dia nggak paham, dia malu bertanya. Dan sombong, gengsi. Termasuk sombong itu gengsi. Waqalat Aisyah, ketika waqalat Aisyah, dan Sayyidah Aisyah berkata, ni'man nisaul ansar lam yamna'hunnal haya ayatafaqqahna fid din. Perempuan-perempuan yang ada di Madinah ini, kaum Ansor ini, perempuan kaum Ansor, mereka ini pemalu, sangat malu. Dan perempuan ketika dihiasi dengan sifat pemalu, ini adalah sebuah hiasan yang melebihi dari cuman sekedar hiasan emas dan perak yang ada di kalungnya atau ada di perhiasan gelangnya. Lebih indah perempuan mempunyai sifat pemalu daripada cuman sekedar perhiasan-perhiasan zahir ini. Tapi perempuan-perempuan Ansor walaupun mempunyai sifat pemalu dan mempunyai sangat pemalu perempuan Ansor, tapi lam yamna'hunnal haya ayyatafaqqahna fid din. Tapi ketika dalam urusan agama, urusan belajar, mereka tidak malu. Seperti itu. Fi Sahih Bukhari. Jadi beliau ini menceritakan bagaimana perempuan-perempuan mempunyai andil dalam belajar dan mengajar agama, mempunyai andil dalam mempertahankan tiang-tiang agama, ilmu-ilmu agama. Baik dia itu yang menjadi santri atau dia yang menjadi pengajar. Wa fi Sahih Bukhari aidan an Abi Sa'id Al-Khudri kharaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw aftar ila al-musalla.
Suman sarafa fa wada'an nasa wa amarhum bisadaqah fa qala ayuhan nas tasaddaqu. Famarra 'ala nisa fa qala ya ma'syara nisa tasaddaqna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di suatu Idul Adha atau Idul Fitr, ketika pergi ke masjid, beliau bermau'idah kepada manusia semuanya, wahai para manusia, wahai para sahabat, sedekahlah. Itu tidak cukup laki-laki. Ketika bertemu dengan perempuan, perempuan berkumpul, Rasulullah juga bersabda, tasaddaqna, bersedekahlah kamu semua, karena saya melihat aksaru ahlin nar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena saya melihat kamu ini adalah paling banyaknya penduduk neraka. Artinya paling banyak penduduk neraka juga adalah perempuan. Tapi perlu diketahui juga, paling banyaknya penduduk surga itu jadi perempuan juga. Jadi jenis laki-laki dan perempuan. Perempuan adalah paling banyak masuk neraka. Ya, tapi di surga juga paling banyak perempuan. Paling banyak paling banyak jenis di surga adalah perempuan. Seperti itu. Fagulna wa bima dalik ya Rasulullah, dan mereka berkata, kenapa kita kok termasuk orang yang paling banyak ya Rasulullah di neraka? Rasulullah bersabda, taksurnal la'n, tuksirnal la'n, wa takfurnal ashir. Engkau ini sering melaknat, sering berdoa jelek kepada orang yang di sekitar kamu semua ini. Dikit-dikit, waduh, hancur kau, rusak kau. Itu seperti itu. Terlalu banyak melaknat orang, merusak, berdoa jelek bagi orang. Wa takfurnal ashir. Artinya engkau ingkar terhadap nikmat Allah yang berupa adanya suami di sisi kamu. Ada seseorang laki-laki yang mengayomi kamu dan engkau ingkar terhadap nikmat ini. La ilaha illallah. Tapi Rasulullah bersabda, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbir rajul al-hazim aksar min ihdakun. Saya tidak pernah melihat seorang laki-laki yang mempunyai pegangan teguh, tapi dia bisa digoyahkan daripada yang seorang perempuan. Artinya seorang laki-laki ini mempunyai pegangan teguh, tidak bisa diganggu gugat, tapi tetap laki-laki walaupun mempunyai pegangan teguh ini tetap bisa kalah dari seorang yang akalnya lebih berkurang, agamanya lebih berkurang, yaitu adalah ketika diganggu oleh istrinya, diganggu oleh perempuan. Walaupun laki-laki ini mempunyai akal yang sangat sempurna, mempunyai pendirian yang teguh, mempunyai komitmen yang teguh, tapi kalau sudah diganggu atau dirayu atau diajak ngomong sama perempuan, walaupun perempuan ini secara akal lebih, secara otak, secara akal lebih rendah daripada laki-laki, atau dalam segi agama dia lebih berkurang, tapi perempuan ini tetap bisa menggoyahkan keteguhan seorang laki-laki. Suman syaraf. Kemudian Rasulullah pergi. Ketika Rasulullah bermau'idah, ada seorang perempuan yang masih belum paham 100% terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dia bertanya, dia tidak malu untuk bertanya. Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, minta izin supaya masuk bertanya kepada Rasulullah SAW, tapi tentunya pakai hijab atau Rasulullah bersama istrinya. Ya Rasulullah, hadihi Zainab. Ada orang minta izin kepada masuk dalamnya Rasulullah. Akhirnya hadamnya atau pembantunya memintakan izin. Rasulullah bersabda, Zainab siapa yang mau masuk ini? Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah bersabda, izinkan, idanulah. Ketika masuk, Zainab langsung bertanya, innaka amarta bis sadaqati wa kana indi huliyin li fa aradtu an atasaddaqa bihi fa za'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladuhu haqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Intinya, ya Rasulullah, saya mendengarmu tadi menyuruh kita untuk bersedekah. Kemudian saya punya perhiasan ya Rasulullah. Artinya langsung mantap terhadap hadis. Enggak sama seperti kita. Kita ini walaupun setiap hari mendengarkan hadis, tapi belum tentu mantap. Tapi mereka mendengarkan hadis langsung mantap. Langsung dia keluar, langsung dia masuk ke rumahnya, langsung mengambil perhiasan untuk bersedekah. Tapi Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud sering kumpul dengan Rasulullah. Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang paling alim dalam hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, kamu enggak usah sedekah keluar. Kamu lebih baik sedekah kepada saya dan putra-putra kamu ini. Kenapa? Karena itu lebih berhak untuk menerima sedekah daripada kamu. Artinya pahalanya lebih besar.
Zainab ragu dalam hatinya, betul apa enggak ini? Akhirnya tanya kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Shadaqa Ibnu Mas'ud." Betul Ibnu Mas'ud. "Zaujuka wa waladuka ahakku man tasaddaqti bihi alaihim." Suami kamu, anak kamu lebih berhak untuk menerima sedekah dari kamu. Beginilah salah satu nubdah, secuil dari cerita-cerita perempuan-perempuan di zaman Rasulullah ini tidak tinggal diam dalam mencari ilmu. Mereka ingin lebih luas lagi dalam mencari ilmu. Itu seperti itu. Dan alhamdulillah di zaman sekarang Allah Subhanahu wa taala menggampangkan bagi kita, ada grup WhatsApp, kemudian ada ada grup WhatsApp, terus kemudian ada grup yang lain untuk saling bertanya hukum. Walillahil hamd. Ini semua kita pakai untuk jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.